atapnya itu, yang atasnya itu ditaruh di atasnya. Dia di bawah itu tadinya nggak diikat, sampai diikat dan iketan tuh lepas sendiri. Iketannya lepas, dia jalan keluar juga. Jadi kalau si orang Batang itu mau jalan, si yang di atasnya itu jatuh dong ya? Apa Gimana? gimana? Jatuh, makanya Jatuh. kan dia Makanya buar gitu. Oh, itu bunyi jatuhnya Jatuhnya itu ya? itu. Pas dia lagi mau keluar jam 3 itu, dia dengar posisinya rumah dia di samping musola itu ada kontrakan. Persis di bagian ruangan yang samping musola ujungnya itu tempat dimana kurung batang itu ditaruh. Itu bunyi geledak. Dia ngintip, dia lihat dengan mata kepala sendiri itu kurung batang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horor yang terjadi di kampungnya atau di tempat dia tinggal. Jadi di tempat dia tinggal nih ada suatu kejadian aneh, urban legend, dimana ada keranda yang berjalan sendiri. Jadi ketika ada yang meninggal di daerah tersebut nih, si keranda itu nih seperti udah tahu dan akan mendatangi rumah yang akan meninggal tersebut. Dan setelah itu yang meninggal akan datang ke rumah narasumber untuk meminta izin memakai kerandanya. Di sebelah gue udah ada Bang Edo ini. Halo Bang, thank you Bang udah datang lagi ke Studio Lonceng Misteri buat nyeritain pengalaman horor ini. Ini gila banget ini pengalaman yang gue bilang serem banget nih Bang. Bang, ini kerandanya, keranda yang ada di rumah lu. Ini cerita bener-bener real 100% dan emang orang-orang kampung lu udah pada tahu nih Bang. Tahu semua. Ini keranda dari tahun berapa Bang? Keranda ini kalau dibilang sih udah 50 lebih kali ya. Cuman yang gua aneh ini, di keranda ini ada ukiran nama musola gua nih sama tahun 1928. 1928? Iya. Apa mungkin di tahun itu tuh keranda dibikin, gue juga nggak tahu begitu. Tapi keranda ini udah lebih dari 50 tahun mungkin. Dengar-dengar nih, katanya nggak boleh sembarangan menyebut sesuatu tentang keranda tersebut atau nggak boleh dipercandain. Iya. Bener Bang ya? Pernah tuh ada ya dibilang usianya di atas 40 deh Bang ya. Warga setempat baru keranda itu habis dipakai, ditaruh, dibuka sama dia. Dia tidur. Ditaruh di mana? Dipakai, ditaruh dulu di luar nih sebelum dimasukin ke dalam. Oh, sebelum dibalikin dimasukin Ke tempatnya, ditaruh di luar dulu. Dibuka sama dia tuh tutupannya, dia tiduran di situ. Di dalam keranda. Terus diminta ditutupin pakai bisinya doang, tapi nggak pakai kain hijaunya. Dia bilang, pas nih bakal gua begitu. Dia bilang gitu. Dia bilang kayak gitu. 3 hari kemudian dia meninggal. 3 hari kemudian dia meninggal. Abis dia nyobain tuh kerandanya. Jadi itu kayak dia nih mau nyobain. Gitu. Kayak bercanda dia tiduran di situ, minta ditutupin. Dia ketawa-tawa di dalam, pasti sama gua deh begitu. 3 hari kemudian dia meninggal. Nah Bang Edo, yang terakhir nih sebelum masuk ke cerita, ini cerita real 100% dari tempat lu tinggal dan warga udah pada tahu, dan ini namanya nama asli semua katanya. Nama asli orang semua. Rumah lu nih semuanya. Iya, dan orangnya semua rata-rata pada masih hidup semua sih. Oke, ini nggak apa-apa diceritain. Nggak apa-apa, emang udah semuanya udah tahu. Oke, ini mohon izin ya buat orang rumahnya Bang Edo atau warga sekitar kampungnya Bang Edo, mohon izin untuk di-share cerita ini ya. Jadi yaudah Bang Edo, langsung kita mulai nih Bang ceritanya.
Oke bang, itu gimana bang ceritanya bang? Jadi waktu dulu gue pas masih kecil itu kan gue ngaji itu jauh dari rumah ya. Sering kali tuh orang tua gue bilang kalau habis pulang ngaji langsung balik. Ntar lu ketemu kurung batang begitu katanya bang. Nah tempat kurung batang ini persisnya ini ada di musola keluarga gue bang. Ini musola keluarga gue ini musola lama dan satu-satunya dulu di wilayah gue itu yang punya keranda kurung batang. Nggak kayak sekarang ini kan, kalau sekarang ini udah banyak badan musibah dan beberapa musola masjid masih punya kurung batang. Kalau dulu itu nggak ada, musola gue doang yang ada kurung batang itu. Gue selalu ditakutin dengan kata-kata awas lu walau malam pulang ntar ketemu kurung batang. Gue nggak tahu kenapa sih kurung batang begitu. Nah terus gue nanya dong sama ibu gue, emang kenapa sih kurung batang? Ibu gue cuma bilang lu tanya sih sono sama nenek lu. Gue nanya sama nenek gue, biasa gue panggil kan emak ya. Mak itu kurung batang apa sih begitu. Nah nenek gue ngisain nih waktu pertama kali kurung batang ini dibikin sama orang tuanya atau mau yut gua nih. Nah dibikin dengan pul besi deh, berat mati itu kurung batangnya. Nah jadi dulu itu kurung batang ini sering digunain karena di wilayah sekitar itu nggak ada yang punya kurung batang selain di musola gua. Nah waktu itu pernah ada yang meninggal jadinya karena posisi rumah gua hadap-hadapan sama musola. Nah, terus juga gua sebagai ini ya musola keluarga, dan kunci musola tuh adanya ditaruh di halaman rumah gua bang. Jadi setiap mau ada yang sholat atau yang mau minjem kurung batang itu pasti izinnya ke rumah gua. Oke. Nah, suatu ketika sekitar jam 11 itu ada yang ngetok rumah gua. Dia datang, dibukain, cuman tanpa ada ngomong sepatah dua kata, pergi aja udah begitu. Nah dari habis kejadian itu sekitar jam 3 subuh itu kurung batang bunyi bledak begitu. Itu bagian yang bakal mandiin mayatnya, bukan yang bagian atasnya tuh, yang bagian mandian mayatnya. Itu bunyi bledak kayak model ngamuk begitu. Nah dari situ langsung subuhnya itu diumumin bahwa fulan ini yang semalam ke rumah gua yang ngetok itu meninggal pada jam 10 malam. Dia ke rumah gua jam 11 malam. Berarti sukmanya, kalau dikata orang ini kan sukmanya yang datang begitu. Dan lebih anehnya lagi, yang didengar nenek gua itu pas diketahuin pas pagi dari keluarga almarhum ini minta tolong disiarin. Biasanya kalau subuh kalau ada yang meninggal disiarin di musola. Pas minta disiarin, nenek gua kaget lah, semalam jam 11 si fulan ke rumah saya ngetok pintu terus pergi aja. Jam berapa mak? Jam 11. Masa mak? Fulan meninggal jam 10 malam. Nah terus juga dia bilang terima kasih mak, kurung batangnya udah diantarin ke rumah. Nah di situ pada heran semua, pada lihat-lihatan siapa yang nganterin kurung batang ke sana. Begitu. Udah lewat waktu, ada lagi yang meninggal lagi. Nah, setiap ada yang meninggal pasti itu izin atau pamit ke rumah gua bang. Begitu. Ini nenek gua masih belum ngeh ya, masih belum sadar. Nah ada yang meninggal lagi. Begitu juga dia ngetok pintu. Dibukain sama nenek gua dengan
wajah datar dan biasanya nggak selalu pasti nggak ngomong dia nggak ngomong nggak apa, jalan aja udah pergi. Nah paginya itu pasti diumumin lagi ada yang meninggal, dan kembali kurung batang itu udah nggak ada di tempatnya. Nah kurung batang yang bagian alat bakal mandinya itu, yang bisa didorong itu yang ada rodanya itu. Dan kurung batangnya itu pasti ada di depan rumah orang yang meninggal itu. Kita masih gimana ya? Oh mungkin ada yang bawa, begitu. Masih pikir ini aja lah. Logika aja. Nah satu ketika kembali ada yang meninggal. Ada yang mau meninggal lagi, pamit, biasa ngetok pintu rumah, segala macam. Nah ada namanya Mas Trisno. Mas Trisno ini kan dia dagang di pasar. Rumah gue nggak jauh dari pasar. Dagang di pasar, dia biasa jam 3 itu keluar ke pasar. Nah, jam 3 kadang jam 1 dia keluar ke pasar. Pas dia lagi mau keluar jam 3 itu dia dengar posisinya rumah dia di samping musola itu ada kontrakan. Persis. Di bagian ruangan yang samping musola ujungnya itu tempat dimana kurung batang itu ditaruh. Itu bunyi geledak. Mas Trisno ini mau maju tapi dia takut maling atau apa, dia nggak berani lawannya atau apa. Dia cuma ngintip doang. Dia ngintip, dia lihat dengan mata kepala sendiri itu kurung batang keluar. Gede, jalan kurung batangnya. Bagian yang mandiannya itu. Namanya kurung batang besi, roda kecil kan kayak di jalan gitu berisik pasti. Nah, gede, jalan arah ke depan. Dia kaget sekaget-kagetnya. Akhirnya dia nggak berani jalan di belakang kurung batang, dia lebih baik muter. Dia muter. Paginya pas subuh lagi rame-rame gitu, ada yang meninggal diumumin, dia pulang dari pasar. Nah, habis subuh itu dia datang pasar, dia ngomong pada heran kok kurung batang setiap ada yang meninggal selalu ada di lokasi ya begitu. Lagi pada ngomong dan nih orang-orang yang baru pulang dari musola. Gitu. Mas Trisno ini ngomong, demi Allah semalam saya lihat, saya lagi mau ke pasar, bunyi geledak-geduk. Pas saya lihat kurung batang keluar dari gang samping musola, jalan sendiri. Jadi di situ jadi udah pada orang udah sugesti udah takut aja di situ. Dan juga kalau udah habis isya itu bang, nggak ada yang berani lewat musola depan rumah gua ini. Nah, karena emang satu gelap bang. Terus sepanjang jalan tuh letter L dari rumah gua itu bener-bener sama lampu aja kalau dibilang belit dah. Jarang banget dinyalain lampu. Sampai sekarang masih gelap? Sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang tuh masih gelap gitu. Jadinya musola itu lampu cuman lampu pelita, lampu neon yang kecil. Itu doang ditaruh. Nah, dan setiap habis ada yang meninggal itu 1 bulan full itu musola di bagian kurung batangnya itu bau kapur barusnya nggak hilang-hilang. 1 bulan. Nggak kayak ya mungkin sih nggak, kalau dibilang ya kalau yang tempat lain mungkin nggak begitu kali ya. Iya. Nah, biasanya habis dipakai doang paling sehari 2 hari hilang bau kapur barus. Ini nggak hilang-hilang. Sampai 1 bulan full, sampai 40 hari. Yang meninggal ini akan pamit. Nantinya dari awal dia minjem, nanti dia akan pamit lagi ke orang rumah gua. Nah, pernah ada yang meninggal dari sore. Nah, sore meninggal, mau maghribin meninggal. Jadi orang di kampung ini waduh ini kurung batang keluar nggak begitu. Nah, ini nggak jauh posisinya meninggal dari musola sama kejadian orang yang meninggal.
Pas dari sekitar jam 12 malam kurung batang itu keluar juga. Jadinya orang udah pada nungguin nih. Keluar nggak nih kurung batang? Pas ada suara gerdek deg 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 deg, itu pada ngintip semua dari kaca. Dan itu terus dia lewat. Dia lewat dan itu yang nyaksin bukan 1-2 orang doang. Itu yang ada di wilayah gua, Bang. Sampai yang lagi tahlilan di malam itu mungkin ya karena mayit masih ada, kurung batang itu datang. Bubar, Bang. Wah iya dong. Kurung batang tiba-tiba datang, kabur di situ semua. Makanya benar-benar sampai akhirnya kan dipanggil ya baba gue ya. Panggil baba gue. Alhamdulillah ya udah dah tuh. Cuman dia bilang ya mungkin ini cuman pertanda doang atau apa begitu. Baba gue bilang begitu doang. Nah dan setiap habis meninggal itu 40 hari dari itu, nah mayat ini pasti juga datang lagi ke rumah untuk pamit. Mungkin sukmanya, kembali lagi sukmanya mungkin Korin datang dengan ngetok nggak ada orang. Begitu nandain udah 40 hari dan bau dari kapur barus dari kurung batang itu hilang udah. Begitu. Sampai akhirnya kan nenek gue nih sama orang di rumah gue ini pada jadi terbiasa ya, Bang. Terbiasanya bukan terbiasa mengkurung batang ini sama yang mau pamit ini. Awal mulai itu emang takut pada, sampai akhirnya tuh ada yang nongolin kayak begitu, cuman nenek gue bilang ya udah pakai dah. Kalau orang mau minjem kurung batang apa tempat itu jenazah, datang orangnya bilang assalamualaikum, tok-tok pintu. Kalau suara perempuan, kalau laki suaranya laki, bilang mau pinjem itu, saya mau tidur di situ, kata gitu. Oh iya ya silakan bawa. Tapi saya lihat lagi keluar nggak ada orangnya. Tapi saya udah tahu bakalan emang orang mau minjem. Benar pagi-paginya, Mamoy mau minjem inian. Oh iya gitu. Tempat bayangin apa-apaan, iya ambil aja. Kalau kurung batang yang jalan? Iya kurung batang jalan. Iya tuh gitu. Ya ini di sini nih, ya Allah bulu gue merinding dah. Di sini, ya lu mau dipinjem, bukan segitu. Terus lep aja kagak ada terus. Gue tahu lu mau dipinjem. Sampai akhirnya seperti itu. Nah, pernah lagi tuh kejadian waktu ada anak kecil ditabrak sama inian. Di rumah gua kan gak jauh tuh, deket pasar itu ada kayak model terminal kecil deh, Bang. Bakal beberapa bus doang. Nah, itu anak kecil baru pulang sekolah nyebrang ditabrak sama bis. Palanya pecah, keadaan kurung batang ini habis dipakai nguburin di kampung sebelah. Nah, pas mau pulang karena anak itu adanya tinggal di kampung gua, dibawa dulu lah pakai kurung batang itu. Ini kurung batang yang angkat sekarang dipakainya. Oh, bukan yang dorong lagi. Bukan yang dorong, karena yang dorong kan dipakai habis mandiin langsung dipulangin lagi kan, cuma di rumah jenazah doang. Habis diangkat kayak begitu, pulang malamnya ada namanya Pak, sebutannya Pak ini ya, Pak Mikir ya. Baru pulang dari kerja dia jam 10 malam. Pulang kerja dari jam 10 malam, itu di samping musola gua itu ada gang. Jadi tempat naruh kurung batang, satu rumah ini ada gang. Di situ ada anak kecil jam 10 malam lagi main, tawa cekikikan. Ditanya dong sama dia, "Deh, udah malam ngapain? Pulang begitu lagi ngapain?" Pas lagi ditanya kayak gitu, dia balik badan, dia nendang, kayak nendang bola. "Saya lagi main bola, Om." Yang ditendang palanya. Tuh lari dia tuh, dia posisi dari rumah dia cuma berapa rumah lagi, lari dia ngedor pintu langsung. Usut-usut, anak kecil yang dia lihat itu sama anak kecil yang sorenya itu tabrakan di depan. Gitu, karena pakai itu kurung batang. Langsung ada di situ. Oke. Tapi si kurung batang ini kalau yang diangkat gini enggak ya? Enggak, Bang. Yang didorong doang. Malah yang didorongnya ini. Yang didorong doang ya, kemana gitu ya. Kan posisinya kurung batang ini ditaruh di luar, di samping musola.
Kalau yang bagian ngangkatnya itu, yang atasnya itu ditaruh di atasnya. Dia di bawah. Di bawah itu tadinya nggak diikat sampai diikat dan iketan tuh lepas. Lepas sendiri. Iketannya lepas, dia jalan keluar juga. Jadi kalau si kurung batang itu mau jalan, si yang di atasnya itu jatuh dong nah. Apa Gimana? gimana? Jatuh, makanya Jatuh, kan dia makanya buar gitu. Oh, itu bunyi jatuhnya Jatuhnya itu. Dia kayak ibarat rontak mau keluar, dia jatuh udah keluar dia jalan. Tapi kan tadi si ini Bang ya, agak gue nanya dikit ya Bang ya. Yang ada meninggal di kampung sebelah. Pakai kurung batangnya dorong. Kurung batangnya jalan juga nggak Bang kalau di kampung sebelah? Apa cangkupnya tuh kampung lu doang? Nah, kalau waktu di kampung sebelah itu dia cuman make bagian atasnya doang sih. Tapi pernah di daerah kan di kampung sebelah itu ada alpa. Dan kurung batang tuh ada di sana juga. Pada itu diputusin sama kayak perjalanan ini dah apa gimana sih? Jalanan mobil lah itu, jalan besar dan layang di situ. Dan anehnya tuh kurung batang ada di sana subuh. Kurung batang yang mandiinnya doang. Gila. Nah, sampai kaget tuh ada orang di sana ya. Karena dia lagi berduka, jam 2 meninggal, jam 2 malam dia meninggal. Pas dia keluar itu dia kaget ada kurung batang di depan, pada dia lagi berduka. Ya Allah, ini siapa yang nganterin? Begitu. Padahal belum diumumin. Nah, akhirnya karena udah sering kali nih kurung batang bikin gimana ya, bikin panik dah warga ya. Dengan dia setiap ada yang meninggal itu dia jalan, dia keluar. Kurung batang ini tadinya di luar, ditaruh di dalam, Bang. Akhirnya taruh di dalam. Taruh di dalam. Okay. Nah, kalau di dalam kayak musola ini kan ada pintunya, biar dia nggak kemana-mana begitu. Iya benar. Nah, pas ditaruh di dalam, ada kejadian lagi yang meninggal juga. Ada yang meninggal biasa seperti biasa, pamit ke nenek gua atau orang rumah gua dengan dia ngetok pintu, nongolin diri. Nah, kurung batang ini ngamuk di dalam, dar sampai ngacak-ngacak. Itu pintu musola rubuh. Pintu musola rubuh. Dinabrak sama dia rubuh. Dan jalan lagi itu kurung batang, ada lagi di lokasi tempat di mana itu dia meninggal, begitu. Jadi gue di situ, jadi ada beberapa kampung, ada 3 kampung di tempat gue. Dia dari 3 kampung ini yang sering make dari kurung batang gue ini, begitu. Itu kaget itu, kok musola pas orang mau sembahyang subuh, yang mau azan ini ngeliat kok musola pintunya rubuh patah. Hanya musola gue kan pintunya 2 begitu, satu bisa dibuka, satu bisa buka 2 begitu dah. Yang satunya patah rubuh. Dia lihat di tempat kurung batang nggak ada, bagian yang atasnya doang terbalik di situ. Nah, di situ udah langsung di situ udah langsung feeling, waduh, ada yang meninggal nih berarti. Oh, ternyata benar, nggak lama ada yang datang minta tolong diumumin. Oh iya, dan ngucapin makasih udah dianterin, cuman kok itunya nggak dianterin, yang atasnya, begitu. Akhirnya dia tahu juga kejadiannya seperti itu. Jadi baru dia kok bisa begitu. Gitu banyak bertanya kok bisa dia jalan sendiri itu kurung batang. Jadi pernah juga Bang di musola itu kan kemarin gue bilang musola itu jam 8 ke atas sudah gelap. Orang udah nggak berani lewat. Dan rumah gue itu hadap-hadapan sama musola. Di depan rumah gue itu ada pohon inian melati. Itu wangi terus. Wanginya udah wangi horor banget tuh namanya melati. Bunga kembang kantil, bukan melati, kembang kantil. Ada namanya Bu Ira. Dia ini habis pulang dari Alpa belanja. Alpa ini kan sampai jam 10. Setengah 10 dia lewat situ. Itu dari jauh itu dia dengar ada cewek cowok lagi ngobrol di depan rumah gua. Depan rumah gua ada bangku. Dia udah gini aja. Wah, si Edo gini hari masih pacaran aja. Sangkanya gua gitu. Nah, pas dia lagi lewat di situ, gue pengen ditegur niatnya nih, gue mau diomelin. Nah, gue mau diomelin.
Pas dia lagi mau ini, itu yang dia lihat yang duduk 2 biji, yang dia dengar cewek cowok itu pocong sepasang. Orang masih hidup ya sekarang. Wow, ini pocong duduk sepasang lagi ngobrol pas dia lagi kebat pohon rumah gua begitu. Pocong pasang tuh, pocong pas lagi diliatin begitu langsung berhenti ngobrol, langsung pada nengok ke arah dia. Teng, begitu langsung. Minta tatap-tatapan dia. Itu dia lari kencang banget. Dia nyeritain itu pas siangnya ketemu sama nenek gue lagi jemurin. Itu ada lagi waktu namanya Kanova. Kanova ini dia DJ sering pulang malam, ya kadang juga keluar kota bang. Ini dia baru pulang dari Bali sekitar jam 12 malam. Dia bawa itu kan koper yang ditarik lah. Nah, dari dia ujung kan, pas dari belokan itu ya ujung itu udah kelihatan musola depan rumah gua. Dia tarik, dia kaget, ini jam 12 malam ada sholat apaan? Itu lampu musola gua terang semua. Itu ada yang sholat sampai mentok jalanan, mungkin nyisain badan dia mepet doang itu di depan rumah gua. Oh, kayak sholat taraweh. Kayak sholat taraweh. Semuanya dengan pakaian sorban, gamis putih-putih semuanya. Dan itu pakaiannya serentak semua. Lagi pada sholat dengan terang banget di situ. Sampai kan rumah dia nggak jauh dari musola itu. Nah, kalau dia mau muter lagi jauh. Iya. Begitu. Nah, akhirnya dia kopernya diturunin tuh, bagian nariknya itu diangkat. Dia minggir-minggir lah. Biar nggak berisik ya. Biar nggak bisik. Nah, dia minggir-minggir. Habis dia minggir-minggir kayak gitu, dia taruh. Habis lewatin 2 langkah, dia taruh lagi untuk ditarik lagi. Dia turun, dia tarik lagi, dia ngelongok begini. Musola gelap. Gelap, nggak ada orang yang sholat. Padahal dia lihat sebelum dilewatin itu ada orang sholat, kayak tarawih penuh, pakai baju putih-putih semua. Dia lewat dari situ. Cuman tinggal nurunin itu doang, narik. Berapa lama sih bang? Cek dia lihat begitu, nggak ada. Tuh ditinggal kopernya, dia lari. Dia balik lagi ke situ sama adenya untuk ngambil tuh koper. Ya udah nggak berani lagi dia kalau untuk pulang malam tuh lewat situ. Lebih baik dia muter jauh. Padahal rumahnya nggak jauh dari musola. Nah, ada lagi kejadian namanya Pak Trisno. Sampai sekarang Pak Trisno ada juga masih hidup. Nah, Pak Trisno ini suka azan di musola kalau subuh. Begitu, rumahnya ini pas banget di ujung. Tinggal ujung kelihatan soalnya musola. Ini lurus doang, jalan di sekitar mungkin 200 meter bang jalan. Dia lagi jalan itu di musola paling ujung itu, sebelum masuk ke kontrakan itu ada batu. Nah, ntar mungkin gue kirimin foto atau videonya bang. Ada batu, dia lihat dari ujung itu ada cewek duduk, baju putih, lagi nyisir, rambutnya panjang banget. Rambutnya kan beriap tuh, panjang banget. Lagi nyisir, dia nggak mau heroin nih. Bodo amat dah, kalau emang demit bodo amat dah. Gue mau ibadah. Dia ngambil kunci nih ke rumah gue, begitu. Dia dari mata dia di sini udah nggak ada tuh perempuan. Oke. Dan dia ngambil begini, dia berbalik di belakangnya, berdiri di depan pintu musola. Si cewek mendelik dengan setengah muka hancur kata dia, rambut panjang begitu. Itu cekikikan bang. Kagak jadi di azan, dia lari ke rumahnya lagi. Ini musola padahal, bingung musola. Musola ini bentuknya musola jadul loh bang. Mungkin baru 2000 sebelum Covid kemarin direnov di musola. Tadinya mah sebelum Covid direnov. Sebelum Covid direnov. Sebelum itu masih musola jadul dengan ya arsitek Betawi lama gimana sih musola kayak sebutannya kan dia langgar di situ. Dia nggak jadi itu. Sampai akhirnya dia nungguin yang lain dulu. Baru dia cerita dah dari sini bahwa dia ngelihat sosok itu. Nah,
Ada lagi ibu gue sendiri nih ngeliat. Ibu gue, dia lagi dia pulang dari Alpa ini masih jam 9. Itu dia ngeliat dari ujung itu orang diri baju hitam, orang diri aja, orang hitam diri. Kecil orangnya. Pas dia deketin makin lama makin gede orangnya, tinggi. Makin tinggi dia deketin makin tinggi. Sampai dia deket udah sampai depan rumah gua. Itu palanya udah nggak kelihatan, badannya doang. Nggak kelihatan, terus dia turun ngelongok begini. Anjir. Buka pintu, bodor aja ibu gua langsung. Orang kenceng banget. Dari palanya nggak ada, badannya doang, ngelongok turun begini palanya langsung. Wah, gila sih. Nah, itu dialamin juga sama istri gua. Orang hitam yang ini, tapi posisinya bukan di depan musola, di pojokan, di dekat rumah Pak Trisno ini. Nah, istri gua dari warung, sama dilihatnya kecil, orangnya hitam, lalu gede. Nah, itu kalau kita berbalik itu yang sering orang ditemuin sama dia tuh di Uber. Kalau kita mau lewat aja sekalian lewat dia. Orang kita nggak ngelihat. Kalau berbalik kita muter balik, kita kabur di Uber sama dia. Mas sosok hitam gede itu. Terus ada lagi kejadian itu waktu tahlilan, ada masih saudara gue di situ. Dia meninggal siang. Kalau siang ini kurung batangnya ini nggak ngamuk bang. Kalau ada yang meninggal siang nggak ngamuk. Nah, tapi kalau ada yang meninggal malam, kalau meninggal kan ada meninggal yang pagi. Pagi ini kurung batang nggak ngamuk. Cuman ini aja mungkin terbalik dari tempatnya. Nah, akhirnya di situ, nah lagi tahlilan 7 hari meninggal. Itu nggak tahu apa ya, lawalam ya, dia nggak tahu di kuburannya gimana ya. Itu kurung batang blor gitu, nggak jauh dari musola. Meninggal di situ kurung batang kenceng banget keluar, bar mental. Dak begitu dia jatuh. Itu sampai astagfirullahaladzim, maaf itu. Pada paginya bisa dipakai sama dia, siangnya bisa dipakai. Kayak kurung batang gimana sih, didorong gitu. Buar ya. Keluar itu dari dalam. Keluar dari dalam. Habis maghrib itu kan, kalau maghrib kan biasa kan kita tahlilan musola tuh pintunya diablak-ablakin semua. Iya. Dorong tuh sampai terbalik itu kurung batang keluar. Nah, gue pernah tuh bang, gue sendiri ngalamin. Gue selama ini cuman denger suara kerandanya doang. Terus karena ini kan gue juga jarang keluar malam ya. Gue lagi bandel-bandelnya gue keluar malam. Gue mau pulang nih, gue pulang jam 2:30, pulang nongkrong dah, biasa dah anak muda dah. Pulang nongkrong, gue lagi tutup pintu, cetrek aja. Itu gedak aja. Bunyi kurung batang. Wah, apaan tuh? Wah, gitu. Pas gue ini dari kaca, itu kurung batang lewat. Sampai gue buka pintu lagi, gue ngehin begitu. Lewat terus jalan. Gila. Itu jalan udah gedak aja. Nyata meninggal di posisi teman gue, emaknya teman gue. Begitu. Padahal malamnya gue habis nongkrong sama dia. Lagi nongkrong, diumumin. Nah, itu habis kurung batang itu lewat, gue nutup pintu, itu diketok rumah gue, tok 2 kali dong tuh. Gue buka dong, iya ini tante, kata si kan anaknya namanya Bagus ya. Bagus sudah pulang tante, saya juga udah pulang gitu. Tadi anak-anak nongkrong udah bubar gitu. Diem aja begitu. Udah dia berbalik aja badan lagi jalan. Kata bisa nyaut kagak gua kayak gitu. Gua lagi mau tutup pintu, ya gua sebat dulu lah. Lagi mau rebahan, azan subuh diumumin begitu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Fulan bin Fulan meninggal. Gue kaget dong. Hah? Masa sih? Gue tanya, Gus, serius? Gue ketemu emak lu tadi
ke rumah gue ngetok. Gue kata nyariin lu. Lu nggak ngadi-ngadi aja lu. Mak gue udah sakit udah sebulan kagak bangun dari tempat tidur. Makanya udah sebulan nggak bisa bangun, kencing berak di situ di tempat tidur. Nah berarti gue langsung inget astagfirullahaladzim, keranda emaknya. Oh dia pamit, dia minjem keranda. Pas gue lagi datang ngelawat ke situ subuh, gue datang habis diumumin itu keranda ada di situ bang, ada di situ parkir itu keranda. Gue kata Allahu Akbar, sampai gue ngeliatin itu keranda ya set. Jadi gila gue ngeliat juga loh ini keadaan nih keranda. Akhirnya karena keranda ini udah nyusahin ya bang, incing gue akhirnya nih keranda ditaruh di dalam bang, di dalam terus dikerangkengin dah, dibikinin pintu biar digembok tuh keranda. Oke, gimana nih? Tadi kan udah di dalam musola nih si kerandanya. Sekarang tadi di dalam musola itu cuma diablak doang. Jadi cuma bikin ruangan kotak doang khusus dia. Yang pertama hancur itu pintu pintu musola. Pintu musola hancur pertama. Udah diganti, udah dirapiin. Nah, akhirnya karena takut kejadian begitu lagi, akhirnya nih keranda ini dibikinin pintu lagi di ruangannya sendiri. Kayak ruangan kotak itu sekitar 3 kali 2 meter. Nah, dibikinin pintu di situ. Nah, semenjak ditaruh di situ, emang nih keranda udah nggak keluar bang. Udah nggak neror di kampung itu untuk jalan-jalan enggak. Tapi ngamuknya sampai berisik banget. Dak di dalam itu. Sampai tembok itu pernah retak sama dia. Gila. Nah, samping tempat keranda persis itu kontrakan orang. Itu dia sering kali dengar tuh bunyi keranda dager ya. Anjir. Pasti yang tinggal di kontrakan samping keranda itu nggak lebih dari 1 bulan. 1 bulan ganti, 1 bulan ganti, begitu terus. Karena semenjak keranda itu di dalam dikerangkengin begitu, walaupun nggak ada yang meninggal, tuh keranda tiap malam ngamuk, blogger aja. Nah dan pernah juga ada ini bang Isa. Jadi kan rumah gue bilang kan deket pasar, deket terminal kecil itu. Ada orang takut mungkin ketinggalan bis atau apa ya. Dia tidur di musola gue nih. Dia tidur di musola di bagian luar. Itu lagi dia tidur enak-enak. Jelang mau subuh mungkin kali ya. Soalnya pas dia bangun itu ada orang dari udah mau pada berangkat musola. Itu dia bilang dia mendusin. Itu ada sosok pocong diri di depan dia. Pas dia mau bangun ketiban dia kayak dirap. Ditiban dia. Sampai dia teriak tolong. Nah, dia bisa lepas dari tolong itu orang yang mau azan ke musola. Pas digituin, bang, udah kabur langsung. Gua ketindihan pocong, ambil kabur dah. Tasnya ketinggalan, pas udah terang balik lagi dia ngambil tas. Baru cerita dia. Baru dia cerita begitu. Ketindihan pocong. Gila sih ini. Dan ada lagi waktu malam takbiran jam 2 menuju jam 3 ada ustadz muda di sana. Ustadz muda kayak namanya si ini Ricky. Ini lagi takbiran sendirian nih di depan tempat keranda, bukan di tempat musola di tengahnya, bukan di samping nih, di tempat perempuan. Nah, di tempat perempuan sholat itu depan itu keranda, ruangan keranda. Dan itu ketutup ruangan keranda. Dia lagi takbiran, ada yang tidur 2 orang di situ. Dia takbiran sendiri. Allahu Akbar, dia takbiran. Ada yang manggil nama dia. Pertama suara. Ya. Dia begitu dia tuh. Diem dia langsung. Dicariin suara siapa sih. Pada tidur 2 orang. Dia lanjut lagi takbiran. Begitu. Dia berhenti lagi, dia diem, dia cari lagi, dia lanjut lagi takbiran, di istighfar dia tuh, kata dia udah merinding dari situ. Ada yang manggil namanya, Ricky,
Ricky, begitu. Dia berhenti lagi. Astagfirullahaladzim, siapa sih iseng banget. Dia keluar dari musola, dia lompat. Lagi ada orang. Dia duduk lagi, takbiran lagi. Nah, ini posisi dia duduk, ini tempat keranda. Di samping sini arah mau ke tempat wudu. Nah, di belakang tempat wudu itu WC, ada selak dikit itu, arah mau ke WC. Itu pas dia ngelongok begini, itu sosok pocong muka hancur begini juga. Ricky, manggil nama dia, Ricky. Dia begini, tapi setengah badan doang begini bang, kepalanya doang. Ricky, dia langsung nge-freeze, dia kabur dia. Dari kejadian itu tuh udah sering Mbak Wali ya. Terus juga yang punya kontrakan di sebelah itu, karena sering kontrakannya yang bagian sebelah keranda itu sering nggak awet ya bang ya, sebulan kosong. Akhirnya emak gua nih, nenek gua ngomong kayak begini sama cing gua, kan lagi musola tuh lagi direnov, tuh keranda udah tua tuh, ganti begitu nenek gua. Terus cing gua ngomong, mulik manain tuh keranda, kiloin itu potong-potong tuh, kiloin. Agi ngomong kayak gitu, bunyi keranda di belakang, bledak aja, begitu. Tuh kan kagak beres sudah. Nah dari situ malamnya nenek gue lagi tidur, itu baleknya ya, maksudnya kasurnya dipang sih gimana sih, kalau kasur kan gede, ini dipangnya tuh ditebalikin. Gila. Ada sosok tinggi gede banget. Perawakan gede banget kata dia, mata merah sangar begitu. Dia bilang gitu. Dia habis ngomong keranda tuh dikiloin aja. Dia ketawa ngomong kayak gini. Jangan kurang ajar kamu, mau kiloin saya begitu. Ini gue sakit di situ. Dia ngomong sama adiknya nih, udah keranda ditaruh di musola, di makam aja. Yang dikiloin. Semalam gue didatengin, orang sosok gede tinggi, gue ditebalikin dari kasur. Dia bilang jangan macem-macem kamu, mau kilo-kiloin saya begitu. Nah dari situ akhirnya keranda ini dipindahin di makam dah, ditaruh di makaman umum, makaman keluarga juga sih, ditaruh di sono. Nah, Kurung batang mau dikasih orang, tapi gue didatengin sama orang gede banget lewat pintu gitu. Dia kata jangan dikasih, tingginya lebihin pintu mentok atas tuh ya, pokoknya lebih dari pintu dah. Pada diri di sini, tangannya begini nunjuk dia, jangan dikasih orang katanya gitu. Terus itu kasih aja di sono, taruh di kuburan katanya, sudah taruh di kuburan aja, jangan dikasih orang. Gue katanya nggak boleh kasih orang. Akhirnya gue bangun, gue kaget. Itu sampai dioraknya dia loh. Iya. Apa namanya? Pintu kasur. Sama tempat tidur gue, greg gitu kalau berhenti. Ya udah iya saya ngerti. Nanti saya nggak kasih orang. Saya taruh di kuburan. Gue suruh itu kan Rido sama si itu, gue upain. Karena nenek gue udah kebiasa ya, mungkin udah dari zaman bahala. Sampai sekarang ya kalau setiap ada yang ngetok, ada orang nongol begitu, cuma kata ya udah pakai sono, pakai begitu. Udah gitu dan nenek gue sekarang masih hidup, nenek gue sampai sekarang. Oke Bang Edoy, dari cerita lu tadi nih gue penasaran nih, ini musola berarti musola yang cukup besar ya ukurannya, apa gimana nih? Musola sedang sih, nggak gede ya, model langgar aja sih ya. Jadi modelnya terpisah sih bang, antara laki di sekat tembok nih perempuan. Sering dipakai sholat nggak sih? Sering dulu tuh taraweh atau apapun itu rame, kalau untuk sholat tuh rame. Tapi semenjak ada kejadian di bagian tempat sholat cewek ini, tempat cewek sepi gitu. Jadi di tempat cewek ini, di depan itu tempat naruh kerandanya. Kerandanya kan ditutupin tuh, ditutupin. Nah bawahnya itu sekitaran 1 meter itu ngablak. 1 meter berarti segini loh. 1 meter atau setengah meter lah, segini nih bang. Segini jadi ya? Bagian bawah kerandanya itu kelihatan. Jadi pernah orang lagi sholat yang cewek, begitu lagi sujud mau naik itu, di bawah kolong situ, di dalam keranda itu ada yang longok, ada yang ngintip.
Ada yang ngintip juga begitu ngeliatin. Itu kan sosok muka yang udah itu orang udah nggak bisa ngejelasin ya, mungkin ya cuma orang ngintip dengan melotot begitu. Dan juga pernah juga itu ada kaki di situ orang kalau lagi sholat kelihatan. Gila. Nah, dan juga kan itu musola itu di bagian cewek itu pernah juga jadi PAUD ya bang ya. PAUD gitu kayak gimana sih? Pelajar anak-anak kecil. Iya. Dan itu sering banget juga anak-anak di situ tuh digangguin. Dari lempengan lobongan itu ada yang ngintip. Gitu. Sering ada yang longok dari bolongan itu. Ya, berarti ini sebenarnya yang bikin angker, yang bikin energi negatif. Bukan negatif ya, kayak keseremannya ini pusatnya dari keranda ini ya, bukan dari keranda musolanya. ini, bukan dari musolanya. Karena semenjak keranda ini udah nggak ada serem, maksudnya udah nggak serem sih, mungkin serem ya, tapi nggak banyak penampakan yang aneh gitu. Iya. Semenjak keranda ini udah nggak ada di situ. Udah nggak ada kejadian yang ekstrim lagi terjadi lah ya. Ekstrim lagi. Itu katanya besinya berat tadi ya? Itu full besi. Kalau kurung batang sekarang kan tuh keranda sekarang itu sekarang pakai stainless ya bang ya. Oh ya, enteng jadinya. Enteng ya. Ini full besi. Full besi. Kosongnya aja itu kita ngangkat itu berdua aja itu berat banget bang. Kosongnya aja. Bagian itu, bagian yang bakal mandinya aja juga berat didorongnya. Tapi kalau ada yang meninggal ya Allah alam ya bang ya, gimana amal perbuatan baiknya dia. Kalau dia mungkin dia cakep kali ya masa hidupnya atau apa, di bawahnya enteng aja kurung batang. Enteng ya. Gila. Enteng. Nah. Malah ngurang beratnya ya? Ngurang beratnya, enteng. Jadi enteng. Tapi begitu juga kalau amalnya gimana ya, berat. Dan ada pernah juga tuh sampai kurung batang itu nggak bisa diangkat yang bagian naiknya. Saking berat itu. Ada satu warga di sana Fulan bin Fulan ya. Kita Allah alam ya, kalau dibilang yang ngajinya cakep juga segala macam kan kita nggak tahu apa ya kesalahan dia hidup. Habis dipocongin, dinaikin ke kurung batang, ditutup, kagak bisa diangkat. Wah. Terus gimana tuh? Kagak bisa diangkat. Alhamdulillah ada kiai setempat doain, ya diangkat. Lebih dari 10 orang yang ngangkat. Set dah. Itu mepet-mepetan itu ngangkat dah. Mungkin di sini 5, di sini 5 begitu kali bang. Tapi pada ngajinya bagus ya? Ya maksudnya pengajian di mana aja dia datang. Gitu, ada tahlilan di mana aja dia ada. Tapi Allah alam kan kita nggak tahu kan apa yang dia perbuat sama dia. Begitu. Bahkan neneknya sampai sekarang. Nenek masih sehat banget ya, umurnya udah mau 80 nenek gua. Kalau dia meninggal masih pamit masih sama aja nenek. Masih dipakai. Belum lama ada yang meninggal begitu. Mau pakai keranda. Pakai keranda. Belum lama ada yang meninggal sekitar seminggu yang lalu. Iya. Cuman udah nggak wangi nih di rumah. Biasanya kalau pakai keranda yang lama wangi tuh, wangi kapur baru. Ini udah enggak. Bayangin nenek-nenek umur 80-an tahun si gagah. Rumah, setiap ada yang meninggal selalu ada yang pamit sama dia mau minjem keranda dan dia selalu jawab, pakai aja. Ngamuk tuh kurung batang. Iya, bukan. Ini dari sono. Salim dari sono. Jalan begitu geluduk. Iya dari musola, dari kuburan kali ya. Budak di sini. Bleduk begitu di musola. Iya, bunyi bleduk gitu. Besok aja ada yang minjem. Iya. Oh nggak tahu sih Salim. Itu suaranya gede. Oh. Kalau gedenya gede. Oh kalau suaranya gede, orangnya yang meninggal gede. Ya itu gede, kalau suaranya gede saya nggak tahu. Karena kalau tampak ya kan kayaknya kan jalan tuh gede. Tuh ada mbak yang makan. Ada yang makan. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Edo ya tentang keranda liar nih di kampungnya atau di rumahnya. Jadi buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Karena gue butuh banget komentar-komentar kalian. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber nih, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Edo ini. Caranya gampang banget. Kalian nih tinggal buka link yang ada di deskripsi di bawah video ini, nanti bakal mengarah ke WA admin kita atau bisa mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri ya. Jadi yang terakhir juga nih gue mau ngucapin banyak banget terima kasih sama Bang Edo ya Bang. Thank you banget lu Bang.
Thank you Sama-sama. udah nyeritain pengalaman horor lu yang epic ini. Ini dibilang perjalanan hidup ya. Iya, urban legend ya. Cerita yang ada bener-bener di rumah lu. Yes. Nama-namanya juga nggak ada yang disamarin deh Bener. semua. Dan emang nanti kalau orang-orang kampung lu nonton nggak apa-apa ya ini. Nggak apa-apa, lu emang daripada tahu semuanya. Oke. Iya. Mohon izin ya warga rumahnya Bang Edo ini mohon izin banget nih buat nge-share cerita ini ya Bang. Thank you Bang ya udah nyeritain ini. Dan akhir kata nih gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Edo juga izin pamit. Bye bye.